Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal Mukjizat. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur, semester 2 non-reguler. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, yaitu dosen Profesor Dr. Haji Ahyani Nuraini SHMH beserta asisten dosen Dr. M. Rendi Adid Hayadi SHMH, yaitu bab 1 tentang percobaan atau poking atau attempt. Percobaan atau poking atau stand kalau berbicara pengertiannya. Percobaan ini tidak akan kita temukan definisi dan pengertiannya. Tapi kalau kita lihat peraturan di dalam KUHP buku 1 pasal 53 sampai 54. Kita akan beda satu buku, itu bab 5 sampai 6 dan seterusnya. Mencoba melakukan kejahatan dipidana. Salah napas aja salah pengertian. Kenapa demikian? Sama dengan bernyanyi, ada tempo berbeda. Jika niat dengan permulaan pelaksanaan dan selesai pelaksanaan bukan disebabkan karena kehendak sendiri. Ayat 1 pasal 53. Mencoba kejahatan. Kata kejahatan ini, Ibu, sengaja cetak warna yang berbeda, maksudnya untuk mengenakan kita semua pasal ini hanya berlaku untuk kejahatan. Pengertian kejahatan di sini, apa yang dimaksud perbuatan ada di buku 2. Buku 1 tentang ketentuan hukum, buku 2 kejahatan, buku 3 tentang trendingan. Ada niat, permulaan pelaksanaan. Kategori percobaan pasal 3 ayat 1, ayat 2 maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Yang dimaksud pidana pokok ini buku 1 KUHP pasal 10 pidana terdiri dari 1. Pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan pidana tambahan, pidana denda, atau kejahatan yang diatur yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Contoh, dalam buku 2 104 sampai 488 yang dimaksud kejahatan di sini di dalam KUHP semua masuk kategori kejahatan, artinya menurut pasal 53 ayat 2 maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga ini ada diskon, dapat dikurangi 30%. Kalau pidana pokok misalnya dia pidana dilakukan itu ancaman pidana 6 tahun, maka percobaannya 6 dikurangi sepertiga dari 6, artinya menurut ayat 2. Menurut ayat 2-nya, maksimum dapat dikurangi sepertiga. Kalau berbicara pencurian, maksimum pidana 5 tahun dikurangi sepertiga dari 5. Ayat 3 mengatakan jika diancam pidana seumur hidup atau mati di penjara selama 15 tahun. Di ayat 2 pidana pokok dapat dikurangi sepertiga, terbagi 2. 1 pidana penjara, sementara itu misal 20 tahun, 15 tahun. 2 pidana penjara seumur hidup, selama ia hidup kalau di pelaku itu diponis seumur hidup sampai dia mati. Bedanya pidana mati eksekusi dia masih hidup dipaksa sampai mati. Menurut ayat 3 kalau ancaman pidana pokoknya 15 tahun. Ini seolah-olah kontradiksi memiliki alasan karena yang namanya pidana mati atau seumur hidup dapat bisa dihitung secara matematika. Sehingga ditentukan maksimum 15 tahun. Contoh, ada pelaku melakukan tindak pidana yang ancamannya pidana mati, tapi ternyata hanya percobaan tidak dikurangi sepertiganya, malahan di penjara diponis 15 tahun. Pidana tambahan, pencabutan hak tertentu dan keputusan hak tertentu. Kita pelajari ayat 1 sampai 3. Dapat disimpulkan percobaan itu adalah perbuatan dengan niat yang jahat dan niat itu udah mulai dilaksanakan tapi perbuatan pelaksanaannya belum selesai. Ruang lingkup ini muncul dari pasal 1 ayat 1. Tindak pidana itu yang selesai dilakukan dan ada yang belum selesai. Kita pelajari ayat 1 sampai 3. Dapat disimpulkan percobaan ini adalah perbuatan dengan niat yang jahat dan niat itu udah mulai dilaksanakan. Hukum pidana tindak pidana itu ada yang selesai dilakukan dan ada yang belum selesai. Kalau percobaan pencurian, dia tidak selesai perbuatannya, bukan disebabkan karena kehendak sendiri. Jadi pelaku mau mencuri, tapi keburu ketahuan. Nah, itu baru namanya percobaan. Percobaan itu tidak bisa didelik sendiri. Contoh percobaan pencurian pembunuhan. Ini ancamannya apakah percobaan pencurian?
atau penganiayaan atau pembunuhan, makanya dikurangi sepertiga hukumannya, masuk dalam pasal 53 ayat 1. Mencoba pelanggaran tidak masuk hukum pidana. Contoh, kalau padarang naik motor dalam lalu lintas, undang-undang harus memiliki SIM, memiliki helm, dan menyalakan lampu. Tapi padarang takut jambulnya rusak, jadi gak kepake helm. Tapi begitu ada polisi, Anda pakai. Dalam undang-undang lalu lintas, tidak memakai helm masuknya pelanggaran. Menurut pasal 53, tidak dikenakan sanksi pidana. Ada filosofi dari undang-undang, ada dua. Ada untuk kepastian hukum, untuk kita semua. Kedua, pegangan untuk masyarakat dan aparat negara. Kenapa percobaan itu harus diatur dalam tindak pidana 2? 1. Seorang itu dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi pasal 53 ayat 1. Niat, perbuatan tidak selesai, jadi menurut alasan memperluasnya, tindak pidana ini bukanlah untuk pidana terdiri sendiri, tetapi menempel dengan tindak pidana lainnya. Jadi itu semua kejahatan yang diatur di buku 2, dan percobaan itu tidak delik dibangun sendiri, tetapi delik yang tidak selesai. Tindak pidana mencuri uang bukan berdiri sendiri, karena orang itu gak mungkin mendapatkan uang yang halal. Dicuci di sini artinya disamarkan, seolah uang itu adalah uang tidak halal menjadi disamarkan dengan uang yang halal. Pencucian uang itu identik dengan korupsi, tapi perdagangan orang, tapi pelacuran narkoba. Kenapa percobaan tidak selesai tetapi diberikan tindak pidana? Yang satu orangnya, yang satu perbuatannya. Percobaan itu karena tatanan hukum. Oh, saya mencoba, tidak masuk dalam percobaan. Memiliki, menguasai, menggunakan, kata padadang. Tapi nyobain aja sabu, jangankan mencicipi, memegang saja sudah kena tindak pidana narkotika. Mending sekalian coba saja karena hukumannya sama. Sifatnya yang jahat dan bertentangan dengan tatanan hukum dan kepentingan hukum. Unsur-unsur percobaan yang diatur dalam pasal 53. Tiga unsur ini merupakan salah kesatuan unsur percobaan ini. Tiganya satu kesatuan. Kalau salah satu tidak terpenuhi, tidak bisa dikatakan percobaan. Karena kalau salah satu unsur tidak terpenuhi, bukan lagi percobaan namanya. Maka arti penyerangan, walaupun kita persepsinya makar, itu tertinggi negara presiden, wakil presiden, duta negara, ada 2 undur. Mau selesai atau tidak selesai, itu sudah masuk makar. Untung tidak pidana yang 3 tadi mutlak harus ada. Apa itu niat? Kenapa niat bisa dipidana? Niat ini adalah sikap batin dari pelaku yang ada di dalam diri. Pada prinsipnya hukum pidana tidak bisa memberikan sanksi kepada niat, karena niat adalah sikap batin dan belum berupa perbuatan. Yang bisa dipidana adalah perbuatan. Maka terpaksa perlu kita ketahui apa itu niat. Niat sebetulnya terlihat kalau ada wujud dari niat. Contoh, ibu berhadapan dengan Pak Saragi. Ke kampus ketemu ibu, tapi Pak Saragi terlihat muka marah-marah, sering kuliah pidana tapi nilai jelek sehingga mulai marah. Ibu menduga Pak Saragi terlihat tidak suka ibu. Patut menduga ada apa yang dengan Pak Saragi. Itu sikap batin terlihat dari diri raut muka, tapi belum terlihat dari perbuatan ibu. Tunggu, saut Pak Saragi, padahal menutup kunci mobil. Misalnya, itu sikap batin yang belum terlihat. Bagaimana cara membedakan sikap batin dan sikap kesengajaan? Apakah selalu identik? Kalau kesengajaan tidak harus ada niat dan sifat batin terlihat. Orang melakukan kejahatan bukan karena niat, tapi ada kesempatan. Perbedaan niat dengan sengaja. Mungkin cukup sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.